dengan katakan cinta dengan sesuatu. Jadi kalau cuma bilang I love you, nggak ada buktinya, maka itu omong kosong, ya. Apalagi kalau yang dulu waktu zaman masih pacaran gitu ya, aku cinta kamu, ya. Tapi nggak ada buktinya. Atau kalau buktinya ada tapi yang perempuan dia kok I love you tapi bawahnya hukum misalnya, wah itu masih belum serius kita ya. Tapi kalau dia I love you dan dia dilihat buktinya, dia berkorban, dia datang jauh-jauh, dia nggak peduli hujan panas, dia datang, dia gunungkan kudaki, lautan kusebari demi si dia. Waduh, jarak itu nggak jadi soal. Wah, itu luar biasa. Maka yang menerima cinta itu langsung terbuka, ya benar karena dia cinta. Nah, kepada Tuhan kita harus buktikan. Jadi gak cuma bilang aku mengasihi engkau Tuhan, atau aku mau cinta Yesus selamanya. Itu kan sering kita nyanyikan ya, aku mau cinta Yesus selamanya. Tapi Tuhan bilang mana buktinya? Karena ketika Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita, dia buktikan. Buktinya adalah Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal dikaruniakan. Itu bukti cinta. Dia turun menjadi manusia. Saudara, kita bisa bayangkan sebesar Allah, seakbar, seluar biasa Allah, semahanya Allah itu mau merendahkan diri menjadi manusia. Itu kan sangat besar sekali pengorbanan. Saya bilang bahwa perbandingannya itu nggak bisa dibandingkan. Bahkan ketika saya disuruh misalnya jadi anjing, ya, itu kan terhina. Atau kalau kita dibilang dasar misalnya dogi, kita kan marah ya, tersinggung. Karena terhina, kenapa? Kita dibilang makhluk mulia tapi disamain sama dogi misalnya. Tapi ketika Allah sang pencipta jadi ciptaan, itu jauh lebih hina ketimbang saya jadi dogi. Kenapa? Saya masih sama-sama ciptaan, cuma ciptaannya lebih rendah, misalnya binatang kan. Tapi kalau pencipta jadi ciptaan, waduh, kalau kita membayangkan betapa besar kasih Allah, dia mau merendahkan itu. Wah, dia pencipta. Bahkan kalau kita berkata dia mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya artinya bahwa dia tidak mempertahankan keamanan, dia menahan semua. Kita bisa yang sudah nonton ya, Passion of the Christ itu. Bagaimana seharusnya kalau dia bisa perintahin aja malaikat untuk serang semua saudara Romawi pada waktu itu, orang-orang yang mau menangkap dia dengan mudahnya, karena dia memang Allah. Dia nggak tinggalkan Allahnya di surga, dia tetap Allah. Cuma kata ketosis itu artinya dia nahan diri. Wah, itu pengorbanan yang luar biasa. Dia nahan waktu ada di taman Getsemani, dia berdoa sehingga kita berkata peluhnya itu bercampur darah. Itu secara medis itu dia punya pembuluh darah pecah. Kenapa? Karena keringatnya itu udah bercampur darah. Dia nahan kealamannya. Dia bisa saja suruh satu malaikat saja suruh bunuh semua itu bisa dengan mudah. Tetapi karena dia mengasihi kita, dia mengemban misi Bapa untuk menyelamatkan kita semua, maka dia buktikan kasih. Nah, pertanyaannya sudah seberapa jauh, seberapa sadar kita akan kasih Allah sehingga kita mau membalas cinta Tuhan dengan buktinya. Ayat Alkitab yang akan kita baca di dalam Markus pasal 12, Markus pasal 12, ayat 29 hingga ayat yang ke-31 ini, ayat sering kita dengar. Markus 12 ayat 29, 30 dan 31. Jawab Yesus, hukum yang pertama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian 31, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ini merupakan hukum yang kekal, hukum yang tidak pernah berubah, hukum yang tidak pernah usang, hukum yang tidak pernah tergantikan. Karena dimulai ketika Allah menciptakan manusia, hukum ini sudah ada. Kenapa hukum ini sudah ada? Karena hukum ini adalah Allah itu sendiri. Alkitab berkata Allah itu kasih. Amin. Nah itu sebabnya dia berkata kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, dimulai dari hati, ya, segenap jiwa, bicara soal pikiran, perasaan dan kehendak, bicara soal akal budi, kemudian kekuatan. Jadi ada tindakan nyata yang kita harus wujudkan. Kalau kita mengasihi Tuhan itu harus perlu bukti. Kata segenap itu ditulis dengan kata holos, yang artinya 100%, enggak 99,9. Tapi bagaimana caranya Pak? Saya kan pengusaha, saya kan masih kuliah, saya kan ibu rumah tangga. Bagaimana caranya? Orang yang bisa mengasihi Tuhan itu kan harus tinggal di gereja terus. Siapa bilang Bapak Ibu? Gak ada ayatnya. Karena mengasihi Tuhan itu bicara soal hati. Katakan amin. Amin. Jadi dimanapun kita berada, ketika hati kita terpaut kepada Tuhan, maka itu artinya kita sedang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Amin. Nah itu sebabnya mari kita belajar bersama-sama. Jangan kasih setengah untuk Tuhan, jangan kasih 3/4 untuk Tuhan, tapi semua segenap 100% kita mau berkata bahwa saya mengasihi. Amin. Amin. Nah bagaimana caranya kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan? Alkitab dengan jelas berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15, Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 dikatakan demikian, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Di ayat yang ke-21 dikatakan begini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Katakan Amin. jadi jelas sekali Alkitab berkata, kalau kita bilang kita sayang sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan, maka Yesus berkata, kamu akan menuruti segala, bukan sebagian. Ini bicara soal ketaatan, Bapak Ibu Saudara. Wah Pak, saya yang bagian ini masih sulit Pak. Saya belum mampu Pak. Walaupun itu sulit, tapi kita sudah memiliki sebuah kerinduan, tekad untuk melakukannya, maka Tuhan melihat itu. Katakan amin. Karena bicara soal ketaatan itu kan progres, Bapak Ibu Saudara. Kita sedang bertumbuh ke arah Dia, kata Paulus. Nah itu sebabnya hari ini kita harus membuktikan kita mengasihi Tuhan dengan melakukan segala perintah. Jadi bukan hanya sekedar omdo, ya, omong doang, bukan hanya sekedar bicara, ya, gombal kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, mengangkat tangan, menaikkan pujian, tapi sebetulnya dalam tindakan nyata kita nggak mengasihi Tuhan, kita nggak melakukan apa yang diperintahkan, maka kita ngomong kosong, Bapak Ibu Saudara. Kita hanya lip service, kita hanya gombal sama Tuhan, padahal Tuhan itu tahu kedalaman hati kita. Katakan amin. Makanya Dia bilang, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi sebetulnya hatinya menjauh daripada. Saya berdoa supaya semua kita yang hadir pada sore hari ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Bukan hanya mulut kita, tapi tindakan nyata yang harus kita lakukan. Wah, ini gak mudah banget. Sekali lagi sulit. Tapi percayalah, yang sulit itu bukan berarti tidak bisa.
Sebab Tuhan pasti memberi kemampuan bagi setiap kita. Katakan amin. Kalau kita bicara tentang dua hukum ini yang Yesus katakan, ini bicara tentang fokus kehidupan kita. Jadi hukum yang utama itu kasihi, itu vertikal ke atas. Tapi ada hukum yang lain, hukum yang kedua itu hukum horizontal, hukum mengasihi terhadap sesama. Dan dengar baik Bapak Ibu Saudara, kita nggak akan pernah berhasil melakukan hukum yang kedua, mengasihi sesama manusia, kalau kita nggak lulus mengasihi Tuhan Allah kita. Katakan amin. Nah, itu sebabnya dimulai dari mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan harus kita buktikan dengan kita mau taat melakukan segala perintah, segala, sekali lagi, bukan sebagian. Karena ketaatan yang sebagian itu bukan merupakan ketaatan, itu pemberontakan. Wah, tapi berat Pak. Sekali lagi berat bukan berarti tidak bisa. Tuhan pasti memberi kekuatan kepada kita. Ada Roh Kudus, ya. Terus mendorong kita, ayo kamu bisa, ya. Kamu mampu. Makanya Paulus bilang, hidupku bukan yang aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam. Dengan kekuatan kita manusia, kita nggak akan pernah mampu untuk taat, nggak akan pernah. Makanya keselamatan yang kita dapatkan itu bukan karena kita mampu, bukan. Tapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita taat melakukan perintah. Tidak ada perbuatan amal, perbuatan ketaatan apapun yang bisa membuat kita mencapai surga. Nggak akan pernah ada. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia tidak akan mampu mencapai. Tapi karena Tuhan yang memberi kekuatan, sebab keselamatan itu sudah menjadi milik kita, maka Tuhan memberi kekuatan untuk kita sungguh-sungguh taat. Di hari ini setiap perintah Tuhan kita harus melakukan, dan kita berkata lakukanlah dengan setia, maka engkau akan berhasil dan beruntung kemanapun engkau pergi. Katakan amin. Belajar mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar kata-kata, tapi dengan sebuah kita. Nah, kemudian setelah kita lulus mengasihi Tuhan, ada hukum yang kedua tadi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa harus seperti diri kita sendiri? Ini bicara soal penerimaan diri terlebih dahulu, sadar diri terlebih dahulu. Kita nggak akan mungkin bisa mengasihi sesama kita kalau diri kita belum kasih. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau di hati kita masih ada rasa dongkol, rasa marah, rasa dendam, masih ada segala sesuatu yang pahit-pahit, bukan pahit ya, yang nggak berguna di dalam diri kita, maka kita nggak akan bisa mengasihi sesama kita. Kalaupun kita berkata, enggak, saya bisa kok mengasihi itu, kasih kita kasih yang semu, kasih yang palsu, kasih yang punya motif. Ya. Oh, kalau dia baik sama saya baik sama dia. Kalau kira-kira menguntungkan, saya akan mengasihi dia. Tapi kalau kita sungguh-sungguh sudah menerima diri kita karena Tuhan menerima kita, maka kita mampu untuk mengasihi sesama kita. Katakan amin. Nah, itu sebabnya kita harus disadarkan bahwa hari ini diri kita sepenuhnya sudah diterima oleh Tuhan. Katakan amin. Roma 5 ayat 8 dengan jelas berkata bahwa Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Wah, itu dahsyat banget Bapak. Kalau manusia kan kebalik, kamu baik dulu, baru kami sayang. Kamu nurut, baru kami sayang. Kebalik. Kalau hukumnya Tuhan, saya sayang dulu sama kamu, maka kamu berubah jadi kaya. Katakan amin. Ini yang harusnya kita terapkan dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Ya, yang masih jomblo, yang bukan jomblo, masih single. Karena katanya jomblo itu nasib, single itu pilihan. Ya, ada Papa Albert sama Papa Stephen ya. Papa Stephen baru kali ini saya lihat ya. Papa Albert udah tiap minggu sore di tempatnya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka kita bisa menerima diri kita apa adanya, sebab Tuhan sudah menerima kita. Kita ini kan semuanya kita ini kan bekas orang yang gak baik. Katakan amin. Ya.
Jangan mau disebut bekas orang baik. Ya, kalau bekas orang baik artinya kita jadi jahat ya. Tapi kita bekas orang gak baik. Ya, kita diselamatkan karena anugerah. Jadi kita harus percaya. Ada orang gak yakin, Tuhan ampuni saya enggak sih? Saya udah terlalu bejat, saya udah terlalu rusak. Wah, itu kalau kita nggak yakin begitu, artinya kita sedang meremehkan, melecehkan, menghina Tuhan. Kenapa? Darahnya itu sudah menebus kita semua, katakan amin. Amin. Bahkan sudah menjadi putih seperti salju. Sudah dimurnikan hidup kita, sehingga kita harus belajar menerima diri kita sebagaimana Tuhan menerima kita. Amin. Jangan ada keraguan sedikit pun. Wah, saya masih berdosa, saya masih begini. Enggak, darah Yesus itu sangat cukup, sangat mampu untuk menyucikan kita. Katakan amin. Jadi kita ini sudah dibenarkan, kita ini sudah dikuduskan, kita ini sudah disucikan. Bagian kita adalah terus menjaga hidup untuk hidup benar di hadapan. Kalau itu yang kita lakukan, artinya kita mampu mengasihi diri kita, maka kita akan bisa mengasihi sesama. Amin. Jadi artinya sekali lagi fokus hidup kita bukan lagi ke dalam, tapi ke Tuhan dan kepada sesama. Gak ada urusan lagi kita mikirin Tuhan ampuni dan saya ya, gak ada urusan karena darahnya sudah menebus kita. Amin. Dan dia bayar lunas. Alkitab berkata gak pakai kredit, ya, kan 12 kali, 24 kali, 36 kali itu kan cicilan mobil atau cicilan rumah. Lunas. Katakan amin. Amin. Coba lihat kiri kanan, bilang udah lunas. Udah Udah lunas, gak pakai kredit. Ya. Satu ketika suami istri dapat motor baru, ya. Wah, mereka senang sekali. Mereka ayo, suaminya bilang, Pak kita jalan-jalan yuk. Mereka jalan-jalan sambil ngetes motor baru, ya. Bahasa Jepang ya, bahasa Belandanya Dreyer gitu ya. Wah, Dreyer. Nah, waktu mereka sedang jalan masuk ke jalan-jalan yang sempit, tiba-tiba motornya oleng dan akhirnya jatuh. Waktu jatuh istrinya melempar. Istrinya melempar, si suaminya jatuh, yang dia bangun dia cari dulu adalah motornya. Mana motor saya? Istrinya yang udah masuk di sawah-sawah itu teriak, ini saya, bukan motor saya, mana motor? Wah, istrinya marah. Kok kamu lebih sayang motor ya daripada saya? Kamu udah gak cinta saya. Suaminya jawab apa? Tenang, Pak. Kalau kamu sudah lunas, dibayar sama Yesus. Kalau motor ini masih kredit. Ternyata karena motornya masih kredit, dia lebih dulu cari motornya. Kalau kamu sudah dibayar lunas sama Yesus, kan hidup kita sudah dibayar lunas. Katakan amin. Nah sekarang bagian kita adalah mengasihi sesama. Ya, dengan cepat saya akan sampaikan kepada kita bagaimana bukti kita mengasihi sesama. Kita harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. 1 Korintus pasal 4 ayat 12 dan 13 berkata, 1 Korintus 4 ayat 12 13, kamu melakukan pekerjaan tangan yang berat, kalau kami dimaki, kami memberkati. Katakan amin. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Luar biasa. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama perlu bukti. Mengasihi Tuhan tadi melakukan semua perintahnya. Mengasihi sesama kita harus memberkati orang di sekitar. Bahkan memberkati yang Paulus katakan ini dahsyat. Ini nggak pernah diajarkan di agama kita, hanya di kekristenan. Kalau orang bilang gigi ganti gigi, mata ganti mata, artinya kalau kamu berani lakuin itu saya bisa balas. Bahkan ada istilah filosofi dunia bilang pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Wah. Tapi berbeda dengan firman ajarkan kepada kita, kalau kami dimaki, kami sabar. Kalau kami dianiaya, kami memberkati. Wah, itu gak mudah. Ngomongnya gampang, tapi waktu mengalaminya sulit. Bapak Ibu Saudara, disalib aja kita yang lagi getir ya.
Saya pernah dengar cerita kesaksian Pak Agus zaman dulu katanya. Kalau ada yang nyalip dikejar lagi loh. Memang cuma kamu yang bisa balap gitu ya. Saya juga kan bekas pembalap gitu ya. Kalau pembalap kan pemuda berbadan gelap gitu ya. Wah, dikejar lagi. Dan banyak orang-orang masih seperti itu Pak. Sulit untuk mengendalikan. Tapi Alkitab mengajarkan berbeda. Kalau kita mau mengasihi sesama, kita harus memberkati. Amin. Amin. Apapun perlakuan orang kepada kita, tetap kita blessing kepada mereka. Katakan amin. Dan itu mudah. Butuh kekuatan ekstra dari itu. Amin. Pada waktu kita memberkati engkau, itu juga bukan hanya sekedar doa yang kita sampaikan, tapi ada wujud tindakan nyata kita memberkati. Tetangga kita misalnya kalau di apartemen kan mungkin tetangga ya cuek gitu ya, tapi kalau master misalnya bertetangga, kalau tetangga kita kira-kira kurang ramah sama kita pulang dari mana kita beliin buah misalnya, berkati kita, karena kasih yang merubah orang lain. Katakan amin. Kasih Yesus sudah mengubah hidup kita, dan kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu mampu mengubah orang di sekitar kita. Kalau suami yang merit, bikinin dia kopi, bikinin dia air panas, dia disiram air panas. Enggak. Disuruh dia mandi air panas. Ya. Saya pernah mendengar kesaksian pasangan suami istri, udah malu ya, Robi Sugara ya. Terus Robi Sugara dan istrinya. Itu zaman, kalau udah zaman sekarang kan ya, orang nggak kenal. Pernah datang ke tempat pelayanan kami di Donggala, waktu itu saya melayani di sana. Mereka kesaksian, dan kesaksiannya sangat memberkati. 13 atau 14 tahun, 14 tahun dia menyaksikan Robi Sugara kan ganteng, tidak beda tipis sama Pak Agus gitu. Waduh, katanya itu 14 tahun mabuk-mabukan, 14 tahun bukan hanya mabuk-mabukan, pulang ke rumah bisa bawa perempuan lain. Waduh, istrinya luar biasa Bapak Ibu. Kalau udah mabuk pulang, dipopong, dibawa ke ranjang, dibukain sepatunya, dilap pakai air hangat badannya, sambil didoain. Dia bilang ini malaikat ya. Coba kalau suami-suami zaman sekarang berani pulang kayak gitu, kan dekat pintu ya, yang ada palang pintu. Tapi dari hasil kasih yang dia tabur itu, suaminya bertobat dan mereka sama-sama melayani. Tepuk tangan bagi Tuhan kita itu. Jadi kalau kasih, ya saya akan berdoa supaya di sini punya bisa hidup yang begini. Jangan jauhkan Tuhan. Tapi yang saya mau sampaikan bahwa kasih itu mengubah segala. Waktu anak-anak kita kok bandel anak, bukan yang dasar anak sek. Seknya apa maksudnya ya? Kalau orang kaya kan ada sektan gitu ya. Jangan ngomong kayak gitu. Dasar anak gak tahu, wah, kata-kata mutiara ya. Justru ketika anak-anak kita nakal, cucu-cucu kita memang nakal, kita belai kepada kamu anak pintar, anak hebat. Ucapkan kata-kata yang memberkati. Katakan amin. Nah, oma-oma di sini mulai bertobat. Jangan emosi waktu hadapi cucu-cucu yang seperti itu. Kata-kata kasih, perbuatan kasih itu akan mengubah orang-orang di sekitar. Di kantor, di mana teman sekerja itu lah, kok nggak dia jutek tangan, dia julid tangan-tangan. Waktu kita balas dengan kasih, itu akan mengubah kita. Di hidupan rumah tangga, waktu kita balas dengan kasih, itu akan mengubah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama kita.